Baik, Bapak Ibu sekalian, hadis ke-19 di hadis Arba'in Nawawi bertemakan tentang, betulnya temanya sangat luas ya. Kurang lebih tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan juga agar kita berpegang teguh beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda dalam satu kesempatan itu sering dalam satu kali bicara itu memuat banyak hal. Jadi para ulama ketika memberikan satu tema pun itu bukan berarti isinya tentang apa yang ada dalam tema itu sendiri, hanya itu, tapi bisa jadi lebih luas lagi. Karena satu hadis bisa jadi muatannya banyak, tapi tema utamanya gitu ya. Tema utamanya di hadis ini adalah tentang berpegang kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya saya ulangi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoinya. Di hadis yang lain redaksinya An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas. Disebutkan kunyahnya Abdullah bin Abbas, yakni Abul Abbas. Abdullah bin Abbas nama aslinya hanya Abdullah saja, cuman punya ayah namanya Abbas. Abbas itu tidak lain merupakan pamannya Rasul. Dan Abdullah bin Abbas punya anak namanya juga Abbas. Makanya dia anaknya Abbas sekaligus bapaknya Abbas. Ya, sebut Abul Abbas, ayahnya Abbas karena punya anak namanya Abbas. Disebut juga Ibnu Abbas, anaknya Abbas karena punya ayah namanya Abbas. Dan itu kebiasaan para sahabat atau orang Arab pada umumnya menamai salah satu nama anaknya dengan nama kakeknya. Dan bukan diambil belakangnya aja, tapi memang full namanya gitu. Karena nama Arab kan pendek-pendek gitu ya. Kalau Abbas ya Abbas saja. Kalau dinamakan dengan Abbas gitu. Sebagaimana Hasan bin Ali punya anak namanya Ali juga. Ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Ali. Makanya disebut Ali bin Hasan bin Ali gitu. Ali anaknya Hasan, Hasan anaknya Ali. Nah, Abdullah bin Abbas ini termasuk 4 di antara abadillah, 4 orang sahabat yang namanya Abdullah, usianya sepantaran dan keilmuannya juga diakui oleh para sahabat yang lain. Kalau yang namanya Abdullah yang usianya tidak sepantar dan tidak diakui keilmuannya oleh yang lain itu banyak. Kan disebutkan ketika Nabi wafat ada lebih dari 400 orang saat itu sahabat yang bernama Abdullah. Makanya di Arab Bu harus pakai bin ya. Namun teu pakai bin pahili. Ya cik ibu teh saya reka bumi saha? Ka bumi Abdullah. Abdullah mana ieu teh aya 400 ya kade. Di kampung Abdullah kabehanana ya numan. Makanya harus pakai bin. Terkadang binnya sama harus 2 kali kalau binnya sama. Abdullah bin Abbas, kalau masih ada yang namanya Abdullah bin Abbas, binnya disebut lagi sekali lagi. Siapa tahu kakeknya mah beda gitu ya. Nah, di antara 4 Abdullah, antara lain adalah Abdullah bin Zubair ya, bin Awam, kemudian Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar. Nah, itu 4 orang Abdullah yang usianya sepantaran tapi keilmuannya sangat diakui oleh para sahabat. Bahkan Abdullah bin Abbas menjadi rujukan utama tentang masalah tafsir di kalangan para sahabat. Sampai Umar bin Khattab pun nanya, kalau nggak ngerti gitu ya, nanya tentang masalah tafsir Quran itu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Padahal beliau itu ketika Nabi wafat masih berusia 10 atau 11 tahun. Di 11 tahun sudah jadi ahli tafsir, bisa memberikan referensi kepada
para sahabat radhiyallahu taala. Maka tidak heran sebetulnya di satu sisi Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas ya dengan doa yang sudah kita kenal, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan di sisi lain Nabi juga memberikan wasiat semacam ini, wasiat tentang takdir, wasiat tentang berpegang pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kalau saya bilang ini di luar atau di atas rata-rata nasihat yang biasa dikasih sama orang yang sepantaran beliau gitu. Kan jarang ya anak-anak usia 8, 9 nasihatnya sedalam yang diberikan nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas ini. Karena memang Nabi sudah mempersiapkan Abdullah bin Abbas sebagai ahlul din, sebagai ahlul ilmi. Makanya dipersiapkan pula selain didoakan sebagai ahli tafsir, juga dipersiapkan dengan nasihat-nasihat yang cemerlang oleh Nabi SAW. Ini pelajaran buat kita, Pak, bahwa mempersiapkan akidah anak itu harus sejak dini. Adik kita makan anak kecilnya malah jingsenan, Pak. Mun baung saeutik, tong jauh-jauh ting nanti kayak culik sih. Atau tong jauh-jauh ting kayak aya nu gelo sih. Aya si Gladys. Orang Antapani mah pasti kenal si Gladys ya. Sok saha nu sok nyingsianan budakna ku si Gladys ya. Jadi anak itu malah takut sama makhluk itu pada akhirnya. Apalagi di singsianan juri gitu ya. Jadi cara mendidik yang paling rendah adalah dengan menakut-nakuti. Ya, ini karena paling simpel. Kan biasanya anak itu kalau dilarang nanya kenapa gitu ya. Gak boleh keluar rumah sekarang. Nanya kan kenapa? Nah, sebetulnya kan ada alasannya. Bisa jadi karena bapaknya capek, bisa jadi karena takut ada mobil, takut ada motor, bisa jadi takut hujan, takut apa, bisa jadi bisa ke warung gitu ya, anaknya. Itu kan alasan yang sebenarnya gitu. Tapi supaya simpel biasanya disebutkan bisi aya culik. Nah, padahal mun aya culik beneran ya kaget oke Bapak. Ya, bisi aya geledis. Nah, itu kan tidak mendidik sebetulnya. Ya, lain daripada nasihat Nabi SAW. Secara realistis Nabi mendidik para sahabat yang muda itu dengan memperkenalkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun usia mereka muda tapi sudah punya pemikiran yang dewasa gitu. Sudah punya pemikiran yang mapan, yang kokoh terhadap apa saja yang mereka alami, terhadap apa saja yang mereka temukan. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain, kuntu ridfan Nabi. Aku pernah dibonceng Nabi. Jadi ini di belakangnya bisa jalan, bisa juga ridfa, bisa juga dibonceng dalam sebuah hewan tunggangan. Kemudian Nabi mengatakan, kata beliau, ya gulam, wahai anakku, wahai anak muda. Gulam itu anak kecil ya, yang menjelang balik. Inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Nah, ini kalimat-kalimat Nabi, maksudnya nasihat-nasihat beliau. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapan kamu. Maksudnya pertolongan Allah akan dekat denganmu. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta doa, maka doalah, mintalah kepada Allah dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya kata Ibnu Rajab Al-Hambali adalah wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Tahuilah kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikanmu manfaat, maka mereka tidak akan mampu memberikan kamu manfaat kecuali dengan manfaat yang sudah Allah tuliskan akan terjadi kepadamu.
Dan sebaliknya, kalau manusia seluruhnya berkumpul untuk memberikanmu madarat, mara bahaya, maka tidak akan bisa mereka melakukan itu kecuali dengan bahaya yang memang sudah Allah tuliskan akan terjadi kepada dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala dan lembaran-lembaran takdir pun sudah kering. Di sini disebutkan kata Imam Nawawi rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi yang atas ini riwayat Tirmizi. Ya, yang atas ini riwayat Tirmizi. Nah, kata Imam Tirmizi wa fi riwayati kata Imam Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Kata Imam Tirmizi hadis ini hasan sahih. Hasan sahih itu hanya ada di kaidah Imam Tirmizi saja. Dan mukharrij yang lain, ahli hadis yang lain itu tidak biasanya membedakan kalau hadis hasan ya hasan, kalau sahih ya sahih. Tapi Imam Tirmizi punya yang pertengahan yaitu hasan sahih. Nah, maksudnya adalah hasan sahih itu bisa hasan bisa sahih gitu. Ada perawi yang disebutkan sahih, ada juga yang menganggap bahwa perawi itu hasan. Karena penilaian kepada seorang rawi itu terkadang beda-beda. Ada ulama yang menganggap hadis ini hasan, ada ulama yang menganggap hadis ini sahih. Tapi kenapa dibawakan ya? Karena hasan dan sahih sama-sama makbul, sama-sama dua hadis yang bisa diterima. Disebutkan oleh Imam Nawawi, wa fi riwayati ghairi Tirmizi, dan dalam riwayat selain Imam Tirmizi. Nah, ini Imam Nawawi mengutip riwayat yang lain yang selain di hadis Tirmizi. Ya, dibawakanlah ke hadis arba'in. Imam Nawawi ada riwayat yang lain yang senada dengan hadis di atas. Itu bunyinya ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah maka kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ini ada tambahan. Kenali Allah ketika kamu sedang senang, maka Allah akan mengenalimu ketika kamu sedang sulit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwasanya segala macam apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpamu, dan segala macam apa yang akan menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Sejak kalau Allah sudah menakdirkan. Wa'lam anna nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwa pertolongan Allah ada bersama kesabaran, dan wa annal faraja ma'al qarb, dan jalan keluar ada bersama kesedihan, kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini hadisnya sangat panjang, kurang lebih ada beberapa poin. Yang pertama tentang menjaga Allah agar dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu, jagalah Allah maka kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu. Di hadis yang lain ihfazillah tajidhu amamak. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, bahwa menjaga Allah maksudnya adalah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menetapkan satu syariah, salat sekian rakaat, zikir sekian kali, yang bersifat mahdhah maka lakukan seperti apa yang Allah perintahkan. Kalau kita mengurangi atau melebihkan, nah itu kita tidak menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menetapkan hudud, yang mencuri harus dipotong tangan, maka lakukan. Kalau Allah sudah menetapkan hudud, yang zina muhsan dirajam, yang tidak muhsan, yang ghairu muhsan, yang belum kawin, belum nikah, maka dicambuk 100 kali, maka itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan. Itu maksudnya batasan-batasan. Kemudian menjaga perintah dan menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi. Itu semua dimaksudkan dengan kalimat ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul menyuruh kita menjaga Allah bukan sama dengan kita menjaga anak kita, menjaga makhluk, tapi maksudnya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara bentuk menjaga agama Allah adalah membela agama Allah, membela Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang
mencoreng agama Islam. Kalau ada yang menodai agama Islam, kalau ada yang menodai nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang Allah mah tidak perlu dibela. Nah, suka ada kan yang gitu. Kalau ada yang menghina Allah, menghina Quran, Quran mah nggak perlu dibela. Allah mah nggak perlu dibela. Justru sebaliknya, kalau kita tidak membela Allah Subhanahu wa taala, itu bukti lemahnya keimanan kita. Kalau kita tidak membela syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bukti lemahnya keimanan kita. Contoh, ya, tapi ini harus berurutan karena yang paling utama dalam menjaga Allah adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Baru kemudian menjaga agamanya. Jangan gini, ada orang yang pas ada orang yang menjelek-jelekan Islam, dia marah paling depan sampai bawa-bawa samurai. Saha nu ngagogoreng Islam, ku aing dikadek misalkan gitu ya. Tapi sholat tara, nah itu sing salah gitu. Saya dengar-dengar masjid cina mau dibakar, siapa yang mau bakar masjid berani-beraninya? Biar saya kadek cina dia, itu saya. Tapi dia sendiri tara ke masjid. Nah, itu salah, keliru juga. Karena yang utama yang dimaksud dengan menjaga syariat Allah adalah menjalankan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya. Kadang ada yang meniru semangat para sahabatnya sebagian. Para sahabat memang seperti itu. Ketika dengar nama Nabi SAW ada yang menghina, ya mereka paling depan. Ya, mereka mau penggal leher siapapun yang menghina Nabi SAW, menghina Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain juga mereka paling depan kalau dalam masalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jadi bukan kebalik gitu ya. Dan yang dimaksud menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah secara paripurna. Selain menjaga agamanya juga dirinya sendiri menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa menjaga syariat, bisa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka yahfazka, maka Allah menjamin akan menjaga diri kita. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga kamu atau menolong dirimu juga. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Bahkan di hadis atau menurut para ulama, kalau kita menjaga syariat Allah, maka Allah akan menjaga kita bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita, keturunan kita. Bagaimana dalam surat Al-Kahfi ada anak yang ditolong oleh Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Ketika tembok rumahnya roboh, diapain? Ditolongin untuk dibantu. Ya, ternyata Nabi Musa protes, kenapa kamu nolong ini nggak pakai imbalan katanya. Akhirnya Nabi Musa sampai ditegur oleh Nabi Khidir karena banyak pertanyaan. Nah, alasan Nabi Khidir singkatnya ketika menolong anak itu, wa kana abuhuma sholihan. Ya, fakana li wa amal jidaru fakanat li gulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan. Tembok rumah itu milik dua anak yatim yang bapaknya soleh. Jadi anak yatimnya ini belum tentu soleh, tapi dilindungi oleh Nabi Khidir melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena wa kana abuhuma soleh. Karena bapaknya adalah orang yang soleh. Dan menurut banyak ulama tafsir, maksudnya bapaknya itu kakeknya yang ketujuh. Jadi sampai 7 turunan masih Allah jaga. Jadi mun bapak soleh dijamin 7 turunan teh ku Allah dijaga. Soleh. Makanya kita lihat orang yang jadi ulama biasanya keturunan ulama. Jarang aja apa keturunan para gajul jadi ulama. Biasanya jarang. Memang ada tapi jarang terjadi. Biasanya orang soleh kalau hornage biasanya ada bakat soleh gitu. Ya standarnya kan gitu, rata-ratanya kan gitu. Itu bukti bahwa Allah menjaga seorang hamba yang soleh bukan hanya dirinya tapi keluarga dekatnya sampai keturunannya, bahkan sampai 7 keturunan ke bawahnya sampai Allah jaga seterusnya. Nah, itu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bentuk menjaga Allah juga sering banyak berdoa. Itu sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kita sedikit-sedikit berdoa ya. Dalam Islam Nabi mengajarkan segala macam aktivitas ada doanya. Itu bentuk
kita memohon penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema yang kedua, memintalah hanya kepada Allah. Di hadis ini disebutkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, idza sa'alta, kalau kamu minta, maksudnya kalau kamu beribadah atau kalau kamu berdoa. Jadi berdoalah kepada Allah, maksudnya adalah beribadahlah. Karena di hadis yang lain Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Permohonan kepada Allah berupa doa itu adalah ibadah. Jadi bisa diartikan kalau kamu beribadah maka hanya boleh kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensinya idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ibadah kepada Allah maka ngapain minta tolong kepada selain Allah? Cukuplah juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita baca dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku beribadah, kepadamu pula aku mohon pertolongan. Isti'anah itu apa? Isti'anah itu memohon pertolongan sembari kita berikhtiar, itu isti'anah. Kita sakit, mau sehat, kita berobat sekaligus berdoa. Berarti kita sedang beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau doa biasanya kalau sa'alta maksudnya kita memohon meminta itu biasanya kita meminta dalam hal yang kita memang tidak sanggup sama sekali untuk berikhtiar. Ya, contoh minta hujan, itu minta. Kalau minta sembuh, ya itu isti'anah, karena kita juga harus berikhtiar. Minta rezekinya lancar, minta anak soleh itu isti'anah, karena kita juga harus berikhtiar untuk mengupayakan itu terjadi. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, was'alullaha min fadlih. Ya, dan mintalah kepada Allah semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat dari hadis riwayat Tirmizi Nabi mengatakan salullaha min fadli. Mintalah kepada Allah semua bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ahabba an yus'al. Sungguhnya Allah itu senang kalau kita minta. Jadi semakin banyak kita minta, Allah itu semakin mencintai kita. Bahkan sebagian tabi'in mengatakan di hadis di bawah, ini hadisnya mursal, mursal itu perkataan tabi'in. Ya, liyas ala ahadukum rabbah hajatahu kullaha. Hendaklah setiap kalian itu memohon kepada Rabbnya semua kebutuhannya. Hatta yas'ala syi'ani alihi idan qata'a. Sampai kalau sendal kalian pegat, mintalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sampai dalam urusan dunia yang terkecil pun mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di redaksi hadis lain para ulama mengatakan hatta al-ajini, sampai ketika di rumahmu tidak ada makanan maka mohonlah mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti keterkaitan jiwa atau hati seorang hamba adalah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain, man lam yas'al yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jadi kalau orang enggak berdoa kepada Allah, Allah itu melihat hamba ini sebagai hamba yang sombong gitu. Ya, merasa butuh, merasa tidak butuh kepada Allah, merasa cukup dengan diri sendiri. Kalau dia tidak berdoa, maka yaghdab alaih. Allah akan murka kepada hamba tersebut. Maka beda dengan makhluk. Kalau makhluk semakin banyak kita minta, semakin kita dibenci. Ya, makanya di hadis yang lain Nabi mengatakan, kalau kamu mau dicintai oleh makhluk Allah, dicintai oleh sesama manusia, maka wazhad fima ingdan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu harus merasa tidak butuh, kamu harus acuh, tidak pernah meminta, bersikap zuhud kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Sebaliknya Pak, kalau kita mau dicintai orang lain, maka tong loba minta ka batur. Dan yang namanya manusia mah, semakin sering kita minta, semakin benci orang itu. Mungkin sekali kita punya tetangga, ya sekali minta tolong, ditolongin, 2 kali minta tolong tapi ditolongin juga. Cuma rada berat penolongannya. Ketiga kali mah bisa jadi ngetrok pantau nage itu dibuka gitu.
yang geus apal ya buat jelema ieu mah mun ngetrok teh lain rek ngirim dahareun tapi rek minta tulung wae gitu. Memang sifat tabiat manusia itu. Wakana al-insanu qatura. Ya, manusia itu punya sifat bakhil, punya sifat kikir, lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu semakin banyak kita minta, maka semakin tinggi kecintaan Allah kepada kita. Maka segala apapun yang kita butuhkan, ya sebelum kita berikhtiar, sebelum kita mencari siapa ini hamba Allah yang bisa menjadi perantaraan daripada hajat kita, maka mintalah terlebih dahulu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Kemudian tema berikutnya meyakini takdir baik dan buruk dan ridhonya dan ridho dengannya. Ini sebetulnya puncak daripada hadis ini. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai ulam, wahai Ibnu Abbas, kalau semua manusia berkumpul, kemudian mereka berusaha menolong kamu, ya memberikanmu satu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan manfaat yang telah Allah tetapkan. Dan sebaliknya, begitupun dengan madarat. Jangankan satu orang, dua orang, kalau seluruh manusia pun berkumpul untuk memberikanmu bahaya, madarat, ya maka tidak akan bisa kecuali madarat itu memang sudah Allah tetapkan. Jadi segala macam ikhtiar dari manusia itu hanya akan bisa terjadi kalau selaras dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Kita berikhtiar menginginkan satu hal tidak akan pernah terjadi walaupun kita minta tolong kepada semua makhluk kalau ikhtiar kita itu memang bertolak belakang dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering, Pak, lihat orang yang sakit udah ikhtiar sembuh ke sana ke sini ke dokter A, B, C, D dengan obat A, B, C, D sampai Z udah semua dimakan. Tapi kalau Allah belum menakdirkan sembuh, ya nggak akan sembuh. Bukankah kita sering ada lihat orang yang mohon maaf nikahnya sudah lama, tapi belum dikaruniai anak. Udah ikhtiar, katanya kudu hujanan cek Ustad. Ada Ustad dia cek Allah, cek Quran, cuma ikhtiar aja. Tapi ternyata belum juga dikasih. Ternyata dicek ke dokter, dua-duanya normal, dua-duanya tidak ada kendala gitu ya. Baik istrinya ataupun suaminya. Tapi kalau Allah belum berkehendak kasih keturunan, ya nggak akan pernah terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ya di antara kita, karena ini sering terjadi Pak di masyarakat itu. Ada orang yang lama belum nikah itu diomongin, lama belum punya anak, padahal sudah lama nikah itu diomongin biasanya. Udah berapa lama nikah? 10 tahun. Oh, berarti itu seperti acan. Wah, teu bisaeun. So, sakaya nu kitu, Pak. Oh, teu bisaeun maneh mah cenah. Teu bisaeun emang anak teh buatan urang da lain. Kalau anak, Pak, kalau anak buatan kita bisa ngatur mau laki-laki mau perempuan. Rek jangkung rek pendek gitu. Rek hideung rek bodas. Kan buatan urang. Ya kurang diatur atuh. Rek mancung rek demek gitu. Kumaha urang? Panona rek kumaha gitu. Umurna rek sabaraha. Nah, kita nggak bisa mengatur kapan kita punya anak, anaknya seperti apa, bentuknya mirip siapa. Ya. Itu bukti bahwa itu bukan kehendak kita. Itu bukti bahwa itu bukan kekuatan kita. Itu bukti bahwa itu bukan sesuatu yang kita bisa ikhtiarkan 100% kecuali itu sejalan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada yang seperti itu. Itu ada sampai ngebunuh tetangganya, Pak. Ya, gara-gara diledek seperti itu. Yang namanya orang sudah nikah lama belum punya keturunan, ketika ditanya kadang sensitif kan. Kadang sensitif. Karena itu dianggap sebagai sebuah kekurangan oleh sebagian orang. Lain halnya sekarang. Kalau sekarang kan ada child free, ya sengaja nggak punya anak kawin. Itu budaya yang salah juga. Itu feminisme, ya akarnya itu. Tapi di sebagian masyarakat yang secara umum biasanya yang tidak punya anak itu
Ya diomongin gitu. Padahal punya anak atau tidak itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Buktina aya nu diembung-embung oge aing geus waktuna jadi mah jadi, Pak. Udah di KB, udah ya. Tapi ternyata tetap masih jadi. Saya punya saudara, Pak, itu di KB dan ternyata masih punya anak. Pas ditanya ke dokter KB-nya kenapa? Dicek ternyata udah nggak ada di perutnya. Ya, di perut ibunya itu. Ke mana KB-nya itu? Ya, duka ke bawah sama anaknya di cepengan gitu ya. Ya, begitupun sebaliknya. Kalau seluruh manusia berkumpul memudaratkan kamu, ya tidak akan bisa, kata Nabi SAW, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan suatu madarat yang memang sudah Allah tetapkan. Makanya kita lihat kalau seseorang sudah Allah lindungi dari satu hal yang tidak akan terjadi kepada dia, maka ada aja gitu penghalangnya. Ya, ada orang yang ketabrak truk, ya itu kalau motornya udah ringsek, tapi ternyata orangnya simpen di kolong atau apa ke kolong truknya itu, jadi nggak apa-apa, keluar truk bisa lelempangan gitu. Ya, ada orang yang lagi duduk di pinggir jalan, ya ternyata kakinya kesemutan, berdirilah, kemudian jalan-jalan. Sedetik kemudian ada mobil yang nabrak ke kursi tempat dia duduk. Ya, itu kan bukti bahwa kalau Allah belum berkehendak dia ketabrak, dikirimkanlah semut sampai kesemutan kakinya. Ya, dikirimkanlah gangguan sampai dia berdiri, sampai dia jalan berapa langkah, kemudian baru mobilnya nabrak. Nah, kita kan dalam kehidupan kita sering menemukan hal-hal seperti itu. Bahwa ketika kita berikhtiar, kadang tidak terjadi. Ketika sebaliknya, kita tidak berikhtiar pun, kalau sudah waktunya Allah berkehendak, maka kita tidak bisa mengelak. Ya. Dan ini adalah penentuan keimanan seseorang. Ya, seorang tidak dikatakan beriman kecuali dia beriman bahwasanya wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sampai kita beriman bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki bakal terjadi pasti terjadi. Dan segala sesuatu yang Allah kehendaki tidak akan terjadi maka tidak akan terjadi. Kalau kita sudah beriman terhadap hal itu maka kita disebut orang mukmin. Kalau masih belum beriman, masih segala-galanya dikaitkan kepada makhluk, segala-galanya dikaitkan kepada kehendak kita sendiri, ya. Allah dinomor sekiankan, takdir Allah kita lupakan, maka itu bukti kekurangan seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, karena masalah takdir itu masalah yang penting, maka Allah sering berfirman tentang masalah takdir dalam Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma katabahu Allahu lana." Illa ma kataballahu lana. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, katakanlah wahai orang-orang mukmin, maka ketika berperang, kata orang musyrik itu kan sebaliknya. Orang musyrik itu takut mati ketika perang. Tapi orang mukmin disuruh mengatakan kepada orang musyrik, kata Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, maka tidak akan ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi intinya daripada takdir itu apa, Pak? Ridho sebetulnya. Kita ridho kepada takdir Allah yang buruk yang menimpa kita, itu puncak keimanan seorang. Karena kata para ulama, tingkatan orang ketika ditimpa takdir buruk, ketika ditimpa musibah itu ada dua. Ada orang yang sabar, ada orang yang ridho. Ada orang yang sabar, ada orang yang ridho. Ya, sebelumnya ada orang yang tidak sabar, itu ya salah. Tapi orang yang mukmin minimal masuk ke dalam dua hal ini. Kalau tidak sabar, kalau tidak ridho dia sabar. Sabar itu apa? Kalau sabar, dia menerima ketentuan Allah, sembari dia menahan rasa sakitnya. Sembari dia berharap bahwa ketentuan takdir Allah yang buruk itu bakal hilang secepatnya. Dia ditimpa musibah, dia ditimpa sakit, kecelakaan, dia merasa sakit dan dia mengeluhkan itu kepada Allah. Dan dia berharap sakitnya cepat-cepat hilang. Tapi di saat yang sama, dia juga tidak bersuudzon kepada Allah. Dia tidak akhirnya nggak mau sholat lagi, nggak mau sedekah lagi, menyalahkan Allah. Tidak seperti itu. Dia tetap bersabar. Tapi dia masih merasakan sakit. Tapi dia masih ingin bahwa musibahnya cepat-cepat Allah angkat. Itu namanya sabar.
Tapi kalau ridho sebaliknya. Ridho itu di atas sabar. Ya, ridho itu ketika ditimpa musibah yang tidak dia inginkan, maka dia hanya mengingat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hanya melihat kebaikan apa yang Allah berikan di balik musibah yang Allah berikan sama saya ini. Hikmah apa yang bisa saya cari? Ya, pahala apa yang bisa saya gapai di balik musibah ini? Dan dia tidak menginginkan, tidak berkehendak, memohon kepada Allah agar musibahnya cepat-cepat diangkat. Itu namanya ridho. Jadi ridho ini tingkatannya di atas orang yang sabar. Maka kata para ulama, kalau kita tidak bisa ridho ketika ditimpa musibah, minimal kita bersabar. Dan sabar itu sudah menjadi karakter yang baik ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah, atau fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya, tidak ada musibah baik di langit, di bumi ataupun di dalam diri kalian kecuali telah Allah tetapkan fi kitab, dalam sebuah catatan, min qabli an nabra'aha, sebelum kamu diciptakan. Ya, segalanya sudah Allah tetapkan. Allah minta kita untuk berpegang teguh kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mau baik itu takdir Allah, jangan ujub. Mau buruk harus sabar karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Koridornya apa? Bahwasanya batasannya ketika tahu bahwa segala musibah itu takdir Allah, maka kita juga di saat yang sama yakin bahwa Allah tidak akan menetapkan takdir buruk kecuali masih dalam batas kemampuan yang kita miliki. Allah nggak akan menetapkan takdir buruk di luar kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ada yang bertanya. Di sini disebutkan dalam hadis bahwa segala macam ikhtiar tidak akan bisa kecuali apa yang Allah tetapkan, baik ataupun buruk. Bagaimana tentang hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya ada ikhtiar yang bisa mengubah? Contohnya dalam hadis Nabi mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fir rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, ditambah dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambungkan silaturahim, kebaikan kepada ar-rahim, ulil arham, orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Ongkoh silat takdirnya sudah ditetapkan, tapi orang yang silaturahim rezekinya dan usianya bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai hadis-hadis yang semacam itu, para ulama seringkali beda pendapat menjadi dua pendapat. Contoh hadis yang tadi, apakah orang yang menyambung silaturahim itu rezekinya ditambah dari misalkan yang harusnya dia punya rezeki itu sampai mati sekian M, tapi karena dia rajin silaturahim Allah tambah takdirnya menjadi 2 kali lipat. Apakah usianya juga Allah tambah dari yang tadinya misalkan dia hanya jatah umurnya 70 tahun, tapi karena rajin silaturahim maka Allah tambah jadi 150 tahun misalkan, atau 85 tahun lah 100. Bosan ya manusia mah udah 100 tahun lebih. Ada salah satu nenek saya di Garut, nenek sebelah gitu ya, udah 120 tahun usianya. Dan ternyata kadang kita mendambakan usia panjang, Pak, tapi bagi orang yang sudah memiliki usia panjang mah itu ngebosenin. Si neneknya kalau ditanya, "Nini keur naon?" Jawaban nanti keur nungguan paeh. Kesel Pak, teu paeh-paeh. Itu juga bukti bahwa saingin-ingina kita maut, Pak, ai can waktuna maut mah moal maut gitu ya. Tapi sebaliknya, sambung-bungna maut geus waktuna maut mah kudu maut gitu. Ada orang yang sieun naik pesawat, Pak, gak mau umroh, gak mau haji, ya gak mau ke luar negeri gara-gara sieun murah cenah kapalna. Yang mautna mah ketabrak motor ya. Ya teu kudu kana kapal, geuningan tetap maut keneh gitu ya. Bahkan ada orang yang
Jadi unik, seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau kita kan biasanya berambisi untuk kaya, tapi kalau Allah belum tetapkan ya nggak akan bisa gitu. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf sebaliknya, berambisi untuk miskin, tapi kalau Allah belum berkehendak dia miskin, nggak akan jadi miskin. Satu hari kan Abdurrahman bin Auf itu predikat pertama sahabat yang paling kaya. Sampai kalau beliau pulang dagang ke Madinah, itu bawa hewan tunggangan yang isinya barang dagangan beliau, sampai kota Madinah itu penuh debu, Pak. Dengan langkah kaki hewan tunggangan beliau yang membawa barang dagangan. Sampai dikatakan ada orang yang iseng-iseng ngitung, ini iseng-iseng aja ya, iseng-iseng ngitung harta kekayaan Abdurrahman bin Auf itu sampai 60.000 triliun. Cukup bisa bikin IKN. Leuwih, Pak, IKN ini bisa 3-5 siki ya, bisa dibikin ke IKN. Mau loba carita ya juga ayeuna ya kan. Mun ada Abdurrahman bin Auf. Tapi satu hari Abdurrahman bin Auf itu mendengar bahwa Nabi mengatakan, ya, aku melihat atau mendengar langkah kaki terompahnya Abdurrahman bin Auf. Dan beliau itu kesulitan masuk surga sambil merangkak karena hartanya banyak. Atau di hadis yang lain Nabi mengatakan hal yang semacam itu. Ya, jadi orang yang lebih banyak hartanya bakal lebih berat hisabnya. Gitu. Maka Abdurrahman bin Auf saya kan sieun, orang sieun dihisab. Akhirnya bertekad untuk miskin. Udah nyumbang, misalkan nyumbang ke veteran perang Badar. Ya, perang Badar, veterannya yang masih hidup ada kurang lebih 100 orang. Dan satu orangnya dikasih oleh Abdurrahman bin Auf bukan sembako, Pak. Ngasihnya ke veteran perang Badar itu. Apalagi sembakonya ada foto Abdullah bin Auf-nya. Ini mah ngasihnya itu dinar. Satu orang veteran perang Badar dikasih 400 dinar. Satu dinar itu 4 juta rupiah. Jadi 400 miliar. Kurang lebih ya, kalau saya salah itu. Itu dikali 100 orang. Ternyata belum miskin juga. Qadarullah ngeteh. Sampai ngasih ke peperangan, suplai peperangan, ya 700 unta, 500 kuda dan sebagainya. Ternyata belum miskin juga. Dan satu hari Abdurrahman bin Auf, ini ceritanya sudah terkenal ya, mendengar bahwa para petani kurma di Madinah semuanya gagal panen, kurmanya busuk semua. Akhirnya punya ide, nah supaya saya miskin, katanya udah we saya beli kurma mereka, damal aya nu meuli. Bapak pernah gitu teh Pak? Hayang miskin kumaha carana? Ananya Ustaz, abi teh hoyong sangsara kumaha cing tips-tipna. Nah, Abdurrahman melakukan itu. Sampai punya ide supaya miskin saya beli kurma busuk aja, kan mau laku. Udah dibeli kurma busuk, ya bergudang-gudang kurma busuk beliau beli. Sekaligus nolongin petani kurma di Madinah supaya ya bisa kejual hasil panennya. Udah seminggu dibeli, dibagiin nggak ada yang mau, disimpan di gudang. Sampai berapa hari kemudian ada orang Yaman yang datang. Kata orang ini di Yaman ada virus yang aneh. Kata tabib di Yaman obatnya kurma buruk. Nanya ke petani Madinah, cing sugan gaduh kurma buruk. Kata petani Madinah, sadayana terus diborong ku Abdurrahman bin Auf. Kalau mau cari kurma busuk, silakan datang ke Abdurrahman bin Auf. Sampai beliau datang, utusan Yaman ini ke Abdurrahman bin Auf dan membeli kurma Abdurrahman bin Auf yang busuk dengan harga 10 kali lipat dari yang beliau beli ke petani Madinah. Nah, gagal deui tah rek sangsara teh. Ini sampai kata Rasul, Pak, Abdurrahman bin Auf itu kalau ngambil pasir di Madinah kemudian dijual ke pasar itu ada yang beli. Maksudnya usaha sekecil apapun itu pasti jadi Abdurrahman bin Auf. Jadi tangan dingin dalam usaha. Di sengaja-sengaja yang miskin nggak akan bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan bukti bahwa segala macam itu ikhtiar itu gak akan bisa berhasil kecuali kalau ikhtiar itu berkesesuaian dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ikhtiar itu bisa mengubah takdir seperti tadi? Silaturahim bisa nggak mengubah takdir? Maka
para ulama ada yang mengatakan bahwa silaturahim menambah usia dan menambah rezeki. Satu, maksudnya menambah keberkahan dalam usia, menambah keberkahan dalam rezeki, bukan mengubah takdirnya. Tapi sebagian ulama yang lain ya juga mengatakan bahwa benar-benar ditambah. Yang tadinya sekian rezekinya karena rajin silaturahim, maka dia ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya usianya sekian puluh tahun, karena rajin silaturahim maka ditambah usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar ditambah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, ya yamhullahu may yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah itu punya kewenangan mau menghapus takdir, mau mencatatkan takdir, mau menetapkan takdir, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu umul kitab, dan Allah lah yang memiliki umul kitab, kitab di Lauhil Mahfuz. Maka para ulama mengambil jalan tengah. Jadi jalan tengahnya adalah ada takdir yang sudah Allah tetapkan dan tidak bisa dirubah, ada takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Tapi mengubah takdir itu pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Takdir yang tidak bisa dirubah. Seorang punya anak, misalkan laki-laki, itu nggak bisa dirubah. Dan ini tidak diperinci oleh para ulama mana yang bisa dirubah, mana yang tidak. Ya, tapi contohnya itu. Kita terlahir sebagai laki-laki, ya, maka ya sudah, terlahir sebagai laki nggak bisa dirubah. Setekar kebak kita ngadoa supaya tahajud, ya Allah jadikanlah saya perempuan, yang nggak akan bisa. Begitupun sebaliknya. Tapi ada takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Kan Nabi mengatakan, Pak, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mencegah ketentuan Allah, takdir Allah, kecuali doa. Berarti doa itu bisa mencegah takdir buruk. Tapi kata para ulama, koridornya adalah kita berpikir bahwa secara norma akidahnya meyakini kita bahwasanya ketika kita berpindah dari takdir Allah, maka kita sebetulnya sedang menjalani takdir Allah yang lainnya gitu. Jadi pas kita ditakdirkan punya usia 60, tapi kita rajin silaturahim jadi 70 tahun ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang 70 tahun itu pun takdir juga gitu. Hakikatnya tidak kita keluar daripada ketentuan Allah, hanya berpindah dari ketentuan Allah yang satu kepada ketentuan Allah yang lain. Itulah fungsinya ikhtiar. Karena takdir Allah tidak sesempit yang kita bayangkan. Ya, jeung naon dagang, da geus takdirna urang mah sangsara meureun. Sese wae gitu. Nah, itu yang salah karena kita tidak tahu takdir Allah yang lain untuk kita. Ya. Bisa jadi kayak pelatih bola, Pak. Ya, pelatih bola kan kalau opsi A gagal, punya opsi B nanti. Ada plan A, plan B, plan C. Kalau musuh ada yang di kartu merah 1, nanti kita mainkan plan B. Kalau kita hanya yang di kartu merah, ada plan B lagi. Dan seterusnya kan. Maka takdir Allah pun lebih dahsyat dari itu. Ya, tidak sesempit yang kita bayangkan. Ya, itulah fungsinya kita berikhtiar. Jadi jalan tengahnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Nabi mengajarkan kaidah dalam ketakwaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fis syiddah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenalilah Allah ketika senang, niscaya Allah mengenalimu ketika kamu susah. Nah, ini kaidah yang harus kita pegang bahwa seorang yang beriman, seorang yang takwa bukan hanya doa ketika susah, tapi dia doa, dia bersyukur, dia mengenal Allah ketika dia senang. Ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika ditimpa musibah ditelan ikan paus, ya, bukan dimakan tapi ditelan ikan paus. Jadi nggak dikunyah dulu, Bu. Kalau dikunyah mah udah mati, udah hancur ya dikunyah ikan paus. Pernah nyobain Pak dikunyah paus? Ditelan Pak, ya, telai bulat ya, masuk ke perutnya dan Nabi Yunus berdoa. Doanya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Nabi Yunus selanjutkan paus, terus Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
Kalaulah Nabi Yunus sebelumnya bukan termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih, maka dia bakal tetap di perut ikan paus sampai hari kiamat. Jadi Allah lihat sebelumnya Nabi Yunus seperti apa. Ternyata Nabi Yunus sebelumnya adalah orang yang rajin zikir, bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika senang. Maka Allah pun mengenal doanya ketika Nabi Yunus kesulitan. Dan sebaliknya, kisah Fir'aun. Fir'aun itu ingat Allah juga, tapi hanya ingat ketika menjelang mati. Sepanjang hidupnya senang, sepanjang hidupnya enggak ingat Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas mau mati barulah bilang, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim, kata Fir'aun. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Al-ana. Apakah baru sekarang ya Fir'aun kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kemarin-kemarin kemana aja, bro? Ya. Kemarin-kemarin kemana aja? Ya, enggak ingat Allah. Sekarang mau mati baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya kita mengingat Allah ketika senang, adalah Allah akan mengingat kita ketika kita susah. Dan kalau kita hanya ingat Allah ketika susah, mah orang kafir juga bisa, orang musyrik juga gitu kan. Ya, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Orang kafir itu kalau lagi di tengah laut terombang-ambing takut mati, mereka bertauhid kepada Allah. Ya, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Sampai ketika sampai ke darat mereka musyrik lagi. Nah, jangan seperti itu. Jangan seperti orang musyrik. Nah, kita lihat di sini ada kalimat, kenalilah Allah di kala senang, maka Allah akan mengenalimu di kala sulit. Para ulama mengatakan, ma'rifatullah, mengenal Allah atau Allah mengenal hambanya, itu ada dua jenis. Karena hakikatnya Allah mengenal semua hamba, mau musyrik, mau mukmin, ya, mau beriman, mau kafir, mau soleh, mau tidak, Allah kenal semua hambanya. Nah, maksudnya apa? Kalau pengenalan Allah kepada semua hamba itu ma'rifatullahi al-am. Ya, Allah mengenal secara umum. Jadi Allah secara umum mengenal semua hambanya, mau kafir, mau mukmin, mau musyrik, mau muwahhid, ya, mau beriman, mau kufur. Allah mengenal semua hambanya. Kata para ulama, ma'rifatu ammah, ya, dengan pengenalan yang umum. Wahya ilmuhu subhanahu bi ibadihi, yaitu Allah melihat semua gerak-gerik hambanya. Allah mengenali semua perbuatannya. Allah mendengar semua kata-katanya. Allah melihat, memperhatikan semua gerak-gerik yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang menjadi bisikan hatinya. Jadi kalau dikenal Allah secara umum, kita juga dikenal semuanya, mau kafir mau mukmin. Tapi yang dimaksud Allah bakal mengenal kita dikala kita susah. Kalau kita mengenal Allah dikala kita senang adalah ma'rifatun khos. Ya, mengenal secara khusus, yaitu mengijabah doanya, mendengar doanya, menolong kesulitannya, menghilangkan kesulitannya. Ini bukan berarti Allah nggak lihat kita kalau kita susah, bukan. Ya, ini masalah dikabulkan doa atau tidaknya. Ya, kita dikabulkan doa ketika kita susah. Salah satu perantaranya adalah kita tidak melupakan Allah ketika kita senang. Fazkuruni azkurkum. Banyaklah mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Kemudian yang terakhir, Nabi mengajarkan kita untuk memiliki optimisme. Jadi uniknya di hadis ini, Nabi mengajarkan takdir, tapi juga di akhirnya Nabi mengajarkan kita untuk beroptimis. Ya, kata Nabi SAW, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah ada ketika engkau bersabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sabar itu apa, Pak? Sabar itu tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan ujian berupa takdir yang tidak kita sukai. Kalau kita sebelumnya rajin sholat, maka pas kena musibah juga sholatnya tetap itu sabar.
Kalau kita ditimpa musibah jadi nggak sholat, namanya nggak sabar. Ya. Kalau kita ditimpa musibah jadi tadojur, jadi mengeluh kesah, menyalahkan takdir, itu namanya tidak sabar. Ya, sabar itu on the track, terus menerus jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meskipun Allah memberikan takdir berupa ujian yang tidak kita sukai. Wa annal faraj ma'al karb, ya, bahwasanya kelapangan itu ada bersama duka cita. Ya, Allah menjanjikan setiap Allah menakdirkan hal yang membuat kita sempit, hal yang membuat kita sulit, hal yang membuat kita sedih, bahwa ketika kita sabar maka Allah menjanjikan disitulah ada jalan keluar. Disitulah ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna ma'al usri yusron, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Kata para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadza huwa muwafiq, ya, itulah yang sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala alladziina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim mulaqullahi kam min fi'atin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah wallahu ma'as sabirin. Bagaimana dahulu para sahabat bisa mengalahkan orang-orang kafir dalam berperang meskipun jumlah mereka sedikit melawan jumlah yang banyak, dikarenakan mereka sabar, dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan wa kam qassa subhanahu wa ta'ala qisasa, bahwasanya betapa banyak Allah yang mengisahkan kepada kita kisah-kisah para nabi yang Allah tolong dikarenakan kesabaran mereka. Dan Nabi Ibrahim yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang membakar, dan Nabi Yunus yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan paus. Ada nabi-nabi yang lain yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah SAW ditolong dalam dakwah karena beliau sabar di dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ada pelajaran-pelajaran hadis yang bisa kita petik. Pada intinya dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, balasan amal itu sesuai dengan jenis amalannya. Tadi Nabi SAW mengatakan, jagalah Allah akan menjagamu. Ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepadamu. Jadi balasan amal itu sesuai jenis amalannya. Kalau kita mau ditutup aib, maka tutuplah aib saudara kita. Kalau kita mau dijamin makan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kasihilah yang di bumi. Berilah makan kepada orang lain. Kalau kita mau disayang Allah, maka sayangilah orang-orang yang di sekitar kita. Karena balasan Allah adalah sesuai dengan jenis amalannya. Kemudian sangat penting kita mendidik generasi muda dengan pendalaman nilai akidah. Ya, ajarkan sama generasi muda kita, anak-anak kita, cucu kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ditakut-takuti dengan hal-hal yang fiktif, ya, tapi ajarkan takdir. Kalau dia kena musibah, kalau anak kita sakit, kalau anak kita kena musibah, yakinkan, ajarkan bahwa itu takdir Allah. Suruh dia minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita punya keinginan, punya hajat, ya, pengen mainan, pengen main kemana, pengen liburan kemana, suruh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ajarkan dia berpegang kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruk. Kalau dia dapat hadiah, maka ajarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, kalau kita ngasih hadiah sama anak, jangan suruh anak kita terima kasih sama kita saja, tapi ucapkan alhamdulillah. Ya, kalau anak kita kena musibah, ajarkan innalillah, istirja. Kemudian Allah akan menjaga dunia akhirat seorang ketika seorang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Kemudian di antara perintah yang paling ditekankan untuk dijaga adalah sholat dan juga menjaga amanah. Ya, kalau kita diberikan gambaran secara luas, mungkin terlalu luas menjaga syariat itu seperti apa. Tapi minimal menjaga syariat itu adalah menjaga sholat. Ya, menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat fardu, baik pelaksanaannya ataupun kualitasnya, dan juga menjaga amanah. Kemudian semua manfaat dan madarat akan terjadi hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejauh apapun kita berikhtiar, maka tidak akan terjadi kecuali kalau ikhtiar itu sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita imani dalam rukun iman. Ya, beriman kepada qadar, qada dan qadar. Kemudian hendaknya seorang beriman mengingat Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, kita disebut beriman bukan kita ingat Allah ketika sulit saja, tapi kita disebut beriman kalau kita ingat Allah ketika sulit maupun ketika senang.
Terakhir, kabar gembira bagi setiap orang bahwa di setiap takdir berupa ujian, kesulitan, ada kemudahan. Ya, jadi kalau Allah menetapkan takdir buruk, kalau Allah menetapkan takdir berupa kesulitan, maka ingat di setiap takdir itu ada kemudahan yang Allah tetapkan.